Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan membuat lagi sebuah video tutorial tentang pembahasan soal ulangan tengah semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Kemarin sebenarnya sudah Bapak share untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10, tetapi audio atau suaranya kurang bagus, jadi Bapak ulangi untuk membuat sebuah tutorial untuk membahas soal UTS. Semoga nanti bisa menjadi acuan kalian untuk meningkatkan sistem belajarnya agar nilai matematika pada pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa menghasilkan nilai yang bagus. Baik, Bapak langsung saja. Sebelum membahas, jangan lupa subscribe video tutorial dari Bapak dan sukai serta aktifkan notifikasi beritahuan supaya bisa mendapat video-video terbaru dari Bapak. Baik, Bapak langsung saja. Untuk nomor 1 ini, bahwa tanda yang tepat untuk mengisi titik pada pecahan 2/5 titik 1/4. Apakah tanda kecil, apakah tanda besar, sama dengan, atau sigma. Nah, kita lihat pembahasan atau jawab. Nah, 2/5 dan 1/4 ini kan belum sama penyebutnya, jadi maka disamakan penyebut dengan mencari KPK dari 5 dan 4, yaitu adalah 20. Nah, setelah kita peroleh KPK, maka kita ubah pecahan-pecahan di atas. 2/5 jadi 8/20. Kenapa bisa? Karena ini kan penyebutnya 20 tadi. Nah, 5 supaya jadi 20 kali 4. 2 juga dikali 4 hasilnya 8. Itu juga dengan 1/4. 1/4 supaya 4 jadi 20 penyebutnya, maka dikali 5. Maka 1 dikali 5, maka dapat 5/20. Nah, tanda yang tepat adalah tanda besar. Jelas 8/20 besar dari 5/20. Jadi jawabannya adalah B. Kita masuk soal nomor 2. Nomor 2, manakah di antara bilangan berikut yang paling kecil? Ini cuman analisa pemahaman saja ya, tingkat soal yang paling mudah. Kalau udah paham bisa mengisi. Jelas jawabannya adalah A, negatif 100. Karena kalau nilainya negatif, angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Kemudian nomor 3, kita diminta mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar dari 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. Nah, ini bisa kita urutkan. Kita lihat jawabannya. Jawab untuk pembahasannya. Ya, jelas karena belum sama penyebutnya, maka kita cari KPK 24, 6, 3, dan 8. Itu penyebut-penyebut dari pecahan tersebut ya, yaitu 24. Karena 24 itu bisa dibagi ke 4 bilangan ini ya. Sehingga diperoleh 7/24 tetap, karena penyebutnya sudah 24, jadi nggak usah dirubah lagi. Yang perlu dirubah nih 3/6 jadi 12/24. Kenapa bisa? Karena 6 supaya jadi 24 itu dikali 4 ya. Kemudian yang di bawah kali 4, di atas juga kali 4. 3 kali 4 12, maka diperoleh 12/24. Kemudian 1/3, penyebutnya 3, kita rubah jadi 24, berarti 3 kali 8, 1 juga kali 8, makanya 8/24. Begitu juga 3 dengan 3/8. Supaya 8 jadi 24 kali 3. Nah, yang atas satu pembilangnya kali juga 3. 3 kali 3 9, dapat 9/24. Kemudian maka kita urutkan dari pecahan terkecil ke yang terbesar adalah 7/24. Ini jelas ya, 7/24. Kemudian 1/3 kan setara dengan 8/24. Kemudian 3/8 setara dengan 9/24. Terakhir 3/6 setara dengan 12/24. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 4. Ini
UN 2018. Hasil dari negatif 25 kali dalam kurung 8 ditambah negatif 9 tutup kurung bagi 2 kurang 7 adalah, kita lihat jawabannya. Ini ya, ini sebenarnya cuman proses. Kalau kita tahu kalau tanda kali dengan tanda tambah, dahulukan tanda kali ya atau tanda bagi. Ini ada kurung. Kalau ada kurung maka tanda kurungnya lebih kuat daripada tanda kali dan tanda bagi. Maka min 25 tetap, ini kan ada 8 ditambah dalam kurung min 9. Artinya positif atau negatif 8 kurang 9 hasilnya min 1. Ini udah dipindahkan sini min 1. Kemudian dibagi dalam kurung 2 kurang 7 negatif 5 ya, bagi negatif 5. Kemudian kita peroleh soal tadi. Ini kan sampai di sini teh 25 dikali min 1 positif, 25 negatif positif bagi min 5 turun ya. 25 bagi min 5 hasilnya adalah min 5. Jawabannya A. Kemudian nomor 5 UNBK 2019. Dalam suatu ujian matematika, aturan yang digunakan adalah skor 4 jika menjawab benar, skor min 2 jika menjawab salah, dan skor min 1 jika tidak menjawab. Sang peserta mengerjakan 42 dari 50 soal yang disediakan dan memperoleh skor 136. Banyak soal yang menjawab benar oleh peserta tersebut adalah. Kita lihat untuk pembahasannya. Jawab. Skor benar itu harus dikali 4 ya. Berapa buah skor yang benar? Kita kali 4. Skor salah dikali min 2 nilainya nanti. Berapa buah skor yang salah? Nah, skor yang tidak jawab min 1. Kenapa langsung dibuat 50 kurang 42? Karena dia dari soal itu cuma mengerjakan soal 42. Berarti ada 50 kurang 42. Nanti ada sekitar 8 ya kalau itu nanti. Nah, skor yang diperoleh nanti harus 136. Nah, maka diperoleh soal yang benar 38, maka soal yang salah 4. Nah, ini kita kan ngambil dari option yang ada di ABC ini ya. Boleh kita 34, boleh 40, 38, 42. Ini kebetulan yang benar langsung Bapak buat. Kemudian skor benar tadi kan 38 ya, 4 kali 38 152. Kemudian skor salah min 2 kali 4 min 8 juga. Skor tidak menjawab tadi udah di atas ya, dari atas kan min 8. Soal yang tidak jawab maka min 1 kali 8 min 8. Kemudian nah ini kalau dijumlahkan 52 kurang min 8 kurang 8 ini benar 136. Maka jawaban yang benar adalah 38C ya. Kemudian kita lihat lagi pembahasan nomor 6 UN 2015. Hasil dari 5/6 tambah 1/3 per 5/6 tambah 1/3 adalah titik-titik. Ini merupakan proses pecahan yang harus kita selesaikan. Terlihat jawab. Nah, ini kan 2 buah pecahan pernya ya. Pertama ya di atas kita kerjakan yang di atas. Kemudian yang bawah ada juga pecahan, kita kerjakan sama bawah. Ini kan 6 sama 3 penyebutnya. Nah, kita cari KPK dari 6 dan 3 adalah 6. 5/6 tetap ya. 3 supaya jadi 6 kita kali 2. 1/3 juga kali 2. Di atas sama nih, 5/6, 2/6. 5/6 ditambah 2/6, 7/6. 5/6 kurang 2/6, 3/6. Nah, sampai di sini ternyata per itu sama dengan bagi ya. Kalau bagi itu untuk menyelesaikan harus kita rubah tanda kali. Kemudian pecahan yang di bawahnya kita balik, yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 7/6 kali 6/3. Ini 6/3 yang kita balik ya, dari 3/6. Nah, ini kan sama-sama ada 6. 7 yang atas 7 kali 6, yang bawah 6 kali 3. 6 kita hilangkan aja.
sama bagi 6 kan 1 ya, maka tinggal 7/3. 7/3 ini kalau kita jadikan pecahan campuran itu setara dengan 2, 1/3. 7 bagi 3 kan 2 ya, sisanya 1. Jadi jawabannya benar adalah C. Nomor 7 ini hasil dari 3 pangkat 4 adalah, ini cuman kita pangkatkan biasa aja ya. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 81. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 8, kita diminta untuk mengurutkan bilangan 3/4, 4/3, 3 pangkat 4 ya, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini bisa kita lihat pembahasannya. Untuk mengurutkan kita harus cari satu-satu dulu. 3/4, 3 pangkat 4 artinya 3 dikali 3, 3 kali sebanyak 4 kali hasilnya 81 ya. 4 pangkat 3 gitu juga, 4 dikali sebanyak 3 kali. 2 pangkat 5 ya itu maksudnya 5, 2 dikalikan sebanyak 5 kali, 2 kali 2 kali 2. Nah kalau 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 ya, 25. Ini udah jelas nampak 81, 64, 32, 25. Nah dari yang terkecil jelas 5 pangkat 2 ya, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Jawabannya adalah B. Nomor 9, bilangan 256 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat. Nah untuk mengubah bilangan berpangkat kita bisa pakai cara faktor pohon atau pohon faktor ya. Tapi di sini Bapak nggak pakai pohon faktor, Bapak membagi aja langsung nih. 256 bagi 2 128, bagi lagi 2 128 64, 64 bagi 2 32, 2 bagi 2 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Udah stop karena udah ketemu dengan bilangan prima. Ternyata 2 kita hitung nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 buah ya. Jadi kita lihat 296 sama dengan 2 pangkat 8. Jadi jawaban nomor 9 adalah A, 2 pangkat 8. Kita lihat lagi nomor 10. Bentuk sederhana dari 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 6 adalah ini proses teori dari perpangkatan. Nah kalau dikali pangkatnya apa? Kalau bilangan pokoknya udah sama, tentunya ditambah ya. 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4, makanya hasilnya 5 tambah 4 ya. Bagi 3 pangkat 6 tetap dulu. Kita lihat hasilnya ini. Nah ini kan sudah ada di sini. 5 tambah 4 9 bagi 3 pangkat 9 bagi 3 pangkat 6. Kalau pembagian ini pangkatnya dikurang aja. Nah hasilnya nanti 3 pangkat 3 ya, 9 kurang 6, 3 pangkat 3, jawabannya adalah D. Demikian dulu pembahasan tutorial dari Bapak untuk pembahasan nomor 10 sampai 20. Nanti akan ada lagi video selanjutnya. Semoga bermanfaat.